Halo Pak. Halo Pak. Sampai kedung bangkaku. Bome kau. Baik adik so ngingi baju jual lisut jadi enggak kau. Deh. Telas. Kau. Ih, tuh kau. Baik, Bapak mulai saja ya karena sudah jam segini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bisa robek? Baik, mohon maaf ini di belakang rumah Bapak lagi ada yang perbaikin rumah ya, jadi agak ribut sedikit ini. Bentar. Pusing banget aku. Lupa. Aku lihat terus melalui amat. Keras. Nah, sedok teduh. Hebat, pintar. Jinak. So, ya, si kecil mulai aktif ya, Bu. Deh, rapot doni. So, yang foto semahat. Udah nih. Don. Buat apa? Deh, robot bonok periksa. Agung, yang ribut Agung ini. Astaga. Sorry, Pak. Saya tidak. Saya dengan anak-anak. Mereka cuma Oke, baik. Silakan melakukan absensi terlebih dahulu ya di kolom pesannya, mengetikkan nama, NIM sama tugasnya ya. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di pertemuan kita yang ketiga saat ini. Di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah membahas tentang etika bisnis secara umum. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas lebih dalam lagi tentang etika bisnis dalam lingkup perusahaan ya. Baik, seperti biasa Bapak akan menyampaikan materi Bapak sudah dalam bentuk video, silahkan disaksikan kurang lebih sekitar 30 menit ke depan. Setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi diskusi hingga perkuliahan ini ditutup atau diakhiri ya. Baik, silahkan untuk kita sama-sama menyaksikan materinya. Kuliah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Pada pertemuan ini kita masuk kepada pertemuan yang ketiga, di mana pada pertemuan ini Bapak akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya Bapak sudah pernah menjelaskan tentang etika bisnis secara umum. Nah, sekarang Bapak mulai masuk kepada lingkup perusahaannya ya. Jadi Bapak akan mulai membahas tentang etika bisnis dalam lingkup Hujan bentar kakak, hujan bentar, ini beli mie. Apa hujan bentar? bisnis dalam lingkup perusahaan, maka ada satu hal penting yang menjadi perhatiannya, yaitu adalah tentang budaya organisasinya. Nah, yang dimaksud dengan budaya itu sendiri adalah sistem nilai ya, yang mencakup tentang bagaimana bertutur kata, berbicara, bagaimana berbuat ya, melakukan tindakan sesuatu yang diwariskan dari masyarakat yang sebelumnya gitu. Kalau ini memang lingkup perusahaan, maka sistem nilai yang berlaku di satu perusahaan yang diwariskan oleh orang-orang yang ada di perusahaan tersebut yang terdahulu. Jadi kemudian diwariskan sampai sekarang dan tetap dilaksanakan. Nah, itulah kemudian menjadi budaya organisasi yang mencirikan tentang satu organisasi itu seperti apa sih gitu. Nah, idealnya tentu budaya organisasi tersebut harus sejalan sesuai dengan etika bisnis Islam yang ada ya. Nah, budaya organisasi itu sendiri dapat tercermin melalui banyak hal ya. Kita bisa melihat budaya organisasi yang pertama melalui visi misinya. Jadi dengan mengetahui visi misi suatu perusahaan itu bisa terlihat budaya mereka itu seperti apa. Misalkan ada perusahaan yang visi misinya adalah perusahaan kami memiliki visi misi ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ada di Pulau Lombok atau lebih umumnya Nusa Tenggara Barat, misalkan seperti itu. Nah, itu sudah bisa terbayang, sudah bisa tergambarkan bahwa perusahaan tersebut memang tidak hanya berorientasi pada bisnis, pada mencari keuntungan, tetapi juga bagaimana bisa memiliki dampak sosial, yaitu salah satunya menekan jumlah pengangguran tadi ya, dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang ada. Kemudian dapat juga tergambarkan melalui peraturan-peraturan perusahaan yang ada, yang misalkan salah satunya adalah adanya dana sosial ya, atau biasa disebut CSR, Corporate Social Responsibility, atau tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Nah, biasanya setiap perusahaan itu memiliki kebijakan tertentu ya, yang khas dari setiap perusahaannya. Katakan dari total pendapatannya, maka mungkin 2,5% atau 5% nanti dialokasikan khusus untuk dana sosial ini. Nah, dana sosial ini bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Salah satunya misalkan beasiswa yang bisa diberikan oleh beberapa perusahaan. Jadi perusahaan tersebut memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang sedang berkuliah dan seterusnya. Dan ini juga bisa menggambarkan bahwa perusahaan tersebut memang tidak sekedar profit oriented ya, tetapi juga memikirkan tentang kegiatan sosial. Mereka juga fokus membangun dunia pendidikan dengan menyediakan beasiswa seperti tadi itu ya. Termasuk juga peraturan-peraturan di perusahaan yang terkait khusus dengan kode etiknya. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki kode etik perusahaan, yang mana kode etik perusahaan ini tentu saja harus dijalankan oleh seluruh pihak atau seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut ya. Bahkan di beberapa perusahaan besar itu ada satu dewan khusus ya. Dewan itu semacam apa ya, sekumpulan orang khusus yang menangani masalah kode etik tersebut. Jadi ada dewan etik namanya. Dewan etik ini tugasnya apa? Tugasnya adalah memastikan bahwa kode etik di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu berjalan sebagaimana mestinya. Kalau memang nanti dijumpai ada pelanggaran kode etik, maka akan disidang atau apa ya, ditindaklanjuti oleh dewan etik ini ya. Entah nanti mungkin ada pengambilan hukuman tertentu seperti skorsing ya, termasuk seperti kode etik. Ada berita tentang di salah satu kampus itu pengajarnya ada yang melakukan tindakan yang tidak semestinya, yang kemudian melanggar etika daripada
profesi dosen tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dan akhirnya diskorsing tidak boleh mengajar selama beberapa tahun. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi ada bagian khusus, ada dewan khusus yang menangani masalah kode etik tersebut. Kemudian kode etik ini juga biasanya dia dalam beberapa periode, ya bisa 2 tahun sekali, itu akan dilakukan assessment. Ya, assessment itu semacam penilaian bahwa perusahaan tersebut memang sudah benar menjalankan kode etiknya. Ya, biasa juga disebut sebagai good corporate governance, ya, atau bagaimana tata kelola manajemen yang baik itu benar-benar dilakukan oleh sebuah perusahaan. Salah satunya adalah tentang kode etik tadi itu, ya. Jadi memang kode etik di setiap perusahaan itu menjadi salah satu unsur yang cukup penting, ya. Dia selalu di assessment, selalu diuji setiap beberapa tahun sekali, dipastikan bahwa kode etik tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian bisa kita lihat juga dari acara-acara yang sifatnya rutin yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, ya, atau semacam ritual kegiatan lah. Ritual ini bukan berarti ritual pergi ke kuburan minta nomor togel gitu, enggak, ya. Ritual ini maksudnya adalah sesuatu yang rutin dilaksanakan. Misalkan kayak beberapa perusahaan tuh setiap hari Jumat mereka mencanangkan Jumat bersih, di mana beberapa karyawannya nanti akan bersih-bersih bareng gitu, ya, bersih-bersih lingkungan sekitar perusahaannya. Atau ada yang Sabtu pagi itu senam olahraga. Nah, ya ini bisa mencerminkan bagaimana budaya yang ada di satu organisasi atau satu perusahaan, ya. Termasuk mungkin ada yang mengadakan kultum, ya, kuliah 7 menit, kemudian ceramah-ceramah motivasi, ya, dilakukan setiap 1 pekan sekali misalkan, ya. Kemudian dari tampilan perusahaan ini juga bisa mencerminkan budayanya, baik tampilan desain ruangannya seperti apa. Katakan kalau kita lihat di perbankan, bagaimana dia mendesain ruangannya, ada tempat duduknya, ada toiletnya, kemudian ada tempat sholatnya, ada musolanya. Bahkan di beberapa pusat perbelanjaan itu disediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui. Nah, kemudian bagaimana mereka mempersiapkan itu semua, mendesain ruangannya, itu bisa mencerminkan bahwa ternyata perusahaan ini memang peduli terhadap ibu menyusui, jadi ada ruangan khususnya. Kemudian memperhatikan kegiatan peribadahan, dia menyediakan musola, menyediakan tempat wudhu gitu, ya. Termasuk pakaian seragam ini juga bisa mencerminkan kebudayaan atau budaya organisasi yang ada. Beberapa perusahaan itu menggunakan seragam tertentu, ya, misalkan menggunakan batik yang mencerminkan bahwa ini produk lokal Indonesia. Kemudian bagaimana seragamnya itu menutup aurat, ya. Kemudian menggunakan warna-warna tertentu yang merupakan simbolis atau perwakilan dari perusahaannya tersebut, ya. Misalkan Pertamina dengan warna merahnya, kemudian beberapa bank dengan ciri-ciri warna khusus tertentu gitu, ya. Kemudian termasuk bahasa yang digunakan, ya. Bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari di perusahaan itu juga bisa menggambarkan budaya organisasinya, ya. Misalkan di bagian customer service, kalau di beberapa perusahaan yang masih baru, kemudian belum terlalu profesional lah gitu, ketika konsumen datang, ya dia ngomongnya biasa aja gitu. Misalkan ada konsumen datang gitu, ya, kalau perusahaan masih baru itu, maka dia akan menanyakan, Pak mau beli apa di sini, Pak, ada keperluan apa gitu. Nah, itu kalau yang biasa. Tapi kalau sudah profesional itu, maka dia akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Selamat datang di kantor kami, Pak, silahkan duduk, ada yang bisa kami bantu, misalkan seperti itu. Nah, kan bahasa-bahasa yang digunakan seperti itu bisa menggambarkan budaya organisasi, budaya perusahaan, bahwa satu perusahaan ini ternyata memang sudah profesional di bidangnya. Terlihat dari caranya dia berbicara, caranya dia menyambut konsumen, caranya dia mengangkat telepon, halo selamat pagi, dengan PT ini ada yang bisa dibantu gitu. Itu sedikit banyak mencerminkan profesionalitas
sebuah perusahaan ya. Kemudian dari sisi gaji ya, gaji pemberian upah ya, dalam Islam sendiri kan bayarlah gaji pegawaimu bahkan sebelum keringatnya kering gitu ya. Itu istilah-istilah, bukan berarti bener-beneran keringat gitu, enggak ya, maksudnya istilah bahwa kalau kita dalam sebuah perusahaan mau menggaji karyawan tuh sebaiknya digaji secepat-cepatnya. Artinya ketika dia sudah selesai bekerja ya kemudian kita bayarkan haknya dia berupa gaji atau upah tersebut ya. Nah, kalau pada umumnya memang di sebuah perusahaan itu penggajiannya ya, rata-rata kalau perusahaan swasta itu penggajiannya di akhir bulan, biasanya sekitar tanggal 25 ke atas ya. Kalau beda lagi kalau ini ya pegawai pemerintahan. Kalau pegawai pemerintahan justru di awal bulan, tanggal 1, tanggal 2 itu dia gajiannya ya. Jadi kalau pegawai pemerintah itu dia digaji dulu baru kerja. Kalau pegawai swasta dia kerja dulu baru digaji gitu ya. Makanya kalau kita pergi ke pusat perbelanjaan gitu ya, ke Rubi gitu ya, kalau kita datang di akhir bulan kemudian ramai orang belanja, itu besar kemungkinan adalah para pegawai swasta ya. Tapi kalau kita datangnya awal bulan dan itu ramai orang belanja, besar kemungkinan orang yang belanja tersebut adalah pegawai negeri gitu ya. Mungkin beda halnya kalau kita seorang pengusaha ya. Kalau seorang pengusaha duitnya kapan saja, jadi bebas mau belanja akhir bulan atau awal bulan, terserahnya dia gitu ya. Kemudian termasuk dalam hal toleransi ya. Toleransi ini misalkan pada waktu-waktu tertentu ya, hari besar keagamaan itu diberikan izin kepada para pegawainya untuk libur gitu ya, izin tidak masuk bekerja karena ada kegiatan keagamaan tertentu lah, saling bertoleransi. Nah, misalkan pada saat Idul Fitri, biasanya pada saat Idul Fitri kalau kita sholat Id ya, sholat Idul Fitri di lapangan kan biasanya ada polisi-polisi yang jaga. Itu rata-rata polisi-polisi yang jaga pasti dari agama lain ya, misalkan dari agama Hindu gitu ya. Kemudian nanti sebaliknya ketika acara nyepi dan segala macamnya, kita dari umat Islam biasanya polisi-polisi yang beragama Islam yang bergantian berjaga pada saat itu. Begitu pun pada saat Natal nanti misalkan. Jadi toleransi dalam beragama seperti itu ya. Termasuk dalam sebuah perusahaan juga seperti itu. Jadi kalau hari-hari besar keagamaan kita saling menghormati lah antar keyakinan yang berbeda gitu ya. Baik, selanjutnya kita mulai masuk kepada pokok pembahasan tentang etika dalam bisnis Islam. Sebelumnya Bapak sudah pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa etika dalam Islam itu biasa disebut dengan istilah akhlak ya. Akhlak sendiri ini pun terbagi menjadi dua. Tentu ini semua orang sudah tahu ya, itu ada akhlak mulia, akhlak terpuji, dan akhlak yang tercela, kira-kira seperti itu ya. Nah, akhlak yang mulia ini sendiri itu memiliki beberapa komponen atau beberapa unsur ya. Yang pertama adalah tentang keilmuan. Jadi salah satu ciri atau unsur di dalam akhlak yang terpuji, akhlak mulia tersebut adalah adanya keilmuan ya. Keilmuan ini maksudnya adalah pengetahuan tentang berbagai macam hal. Jadi dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah ya. Atau kalau dalam dunia psikologi disebut sebagai IQ ya, intelijensinya dia lah kurang lebih ya, kepintarannya dia, keluasan wawasannya dia akan suatu ilmu pengetahuan ya. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana seseorang tersebut bisa menjaga amarahnya ya. Jadi amarahnya tersebut tunduk atau terdidik oleh akalnya ya. Jadi maksudnya adalah orang yang tersebut bisa menjaga sisi emosionalnya dia tidak kemudian lantas suka marah-marah dan segala macamnya ya. Atau kalau dalam dunia psikologi, dalam dunia manajemen sumber daya manusia biasa disebut sebagai EQ ya, atau emotional quotient ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang nafsu ya, nafsu bagaimana dia bisa mendidik nafsunya. Jadi dia tidak mengikuti nafsunya, tetapi nafsunya tersebut terdidik oleh akalnya dia ya, atau biasa disebut sebagai spiritual quotient ya. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan ya, keseimbangan di antara ketiga hal tadi. Maksudnya adalah di satu sisi dia pintar, IQ-nya tinggi, kemudian di sisi yang bersamaan juga dia pandai mengatur emosionalnya,
di sisi yang bersamaan juga spiritualnya tinggi sehingga dia bisa mengendalikan nafsunya ya, itu keseimbangan. Jangan sampai ada yang tidak seimbang ya, ketika ilmunya tinggi tetapi nafsunya tidak bisa dikontrol ya. Dia pandai akuntansi, pandai hitung-hitungan pajak, tetapi nafsu akan hartanya tinggi sehingga berujung pada korupsi nanti ya, seperti Gayus Tambunan itu ya, itu pinter banget di bidang perpajakan tapi pada akhirnya malah korupsi gitu ya. Nah, keempat aspek atau unsur tadi itu akan melahirkan sifat-sifat yang terpuji ya, seperti yang pertama adalah sidik ya, atau jujur ya, jujur dalam berbicara ya, maupun jujur dalam bertindak ya. Kalau dalam level sebuah perusahaan, jujur ini bisa dikaitkan dengan bagaimana sebuah perusahaan tersebut memproduksi barang-barangnya ya. Jadi barang-barang yang diproduksi memang sesuai dengan kualitas yang ada ya. Kalau memang itu kualitas original yang dikatakan bahwa memang benar itu kualitasnya original, itu jangan barang KW tapi dibilang ori gitu ya, itu kan tidak jujur ya. Kemudian dalam hal kuantitas, kalau emang dijual 1 kilo ya maka memang beratnya benar-benar 1 kilo ya, jangan sampai kurang daripada itu gitu. Kemudian dari sisi bahan yang digunakan ya, kemarin kita sudah bahas tentang kehalalan satu produk ya, termasuk dengan seperti itu ya. Kalau memang sudah mencantumkan bahwa produk kita ini halal, maka ya memang benar harus halal gitu ya, tidak berdusta kemudian ya. Kemudian melahirkan sifat amanah, atau amanah ini bukan nama toko ya, tapi amanah dalam artian bisa dipercaya ya, atau bahasa manajemennya itu kredibel ya. Jadi memang kredibilitasnya akan kita bahas lebih lengkap nanti di pembahasan berikutnya ya, di bab berikutnya tentang khusus tentang kredibilitas ya. Nah, jadi kredibilitas atau kepercayaan ini memang penting banget ya di dalam sebuah perusahaan ya, karena dia bisa menjamin bahwa misalkan rahasia perusahaan bisa terjaga gitu ya. Karena biasanya setiap perusahaan tuh pasti memiliki rahasia perusahaan ya. Rahasia perusahaan ini bukan berarti satu aib atau satu yang buruk yang harus nggak boleh orang lain tahu, nggak ya. Maksudnya rahasia perusahaan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan misalkan ya, kalau itu sebuah perusahaan makanan terkait dengan resep masakannya. Biasanya resep masakan ini dirahasiakan oleh perusahaan tersebut yang memang diamanahkan kepada setiap karyawan yang ada di sana untuk benar-benar menjaga resep ini agar perusahaan kita tetap terus dapat memproduksi makanan dengan resep ini gitu, agar tidak sampai ada orang lain yang kemudian meniru menjadi pesaing kita dan seterusnya ya. Tapi termasuk kalau di bidang Bapak di bidang konstruksi pembuatan beton itu memang ada formula khususnya ya. Ketika mau bikin beton itu campuran semennya berapa ember, kemudian airnya, kemudian pasir jenis tertentu ya. Jadi ternyata pasir itu banyak jenisnya ya, berdasarkan kadar lumpurnya. Kemudian ada pasir abu batu namanya, jadi dari batu yang sudah dijadikan abu itu menjadi pasir, itu bisa menghasilkan beton dengan kualitas tinggi. Nah, resep-resep rahasia, formula-formula rahasia seperti itu tentu tidak boleh dibocorkan kepada pesaing atau kepada orang lain yang memang menjadi rahasia perusahaan. Nah, ini harus dijaga dengan baik ya ketika kita masih menjadi karyawan di sana ya. Kecuali kalau kita sudah keluar dari sana ya mungkin berbeda ceritanya ya. Kemudian termasuk kredibilitas ini juga sering diuji khususnya pada sisi karyawan ketika dia dihadapkan dengan yang namanya duit ya. Ini memang bahaya sekali yang namanya duit ini, karena begini ya, kalau dari pengalaman Bapak selama ini ya, kalau kalian mau melihat karakter asli seseorang itu seperti apa, maka coba tes dia dengan duit ya, coba tes dia dengan uang ya. Kalau emang dia tergoda dengan uang tersebut ya, maka sudah tidak kredibel, sudah orang tersebut tidak bisa dipercaya lagi ya. Kredibilitasnya juga menjadi salah satu unsur ya ketika nanti mau ada promosi jabatan. Jadi promosi itu sendiri, ingat ya, promosi itu sendiri ada dua term ya, ada dua artinya. Promosi dalam bidang manajemen pemasaran itu maksudnya adalah pengiklanan.
Kemudian promosi dalam bidang manajemen sumber daya manusia itu maksudnya adalah naik jabatan. Nah, proses naik jabatan ini salah satu syaratnya adalah kredibilitas ini. Jadi seseorang karyawan yang ingin dinaikkan jabatannya oleh direkturnya ya, oleh pimpinan perusahaannya, maka akan dilihat kredibilitasnya, akan dilihat track recordnya, rekam jejaknya kurang lebih selama 5 tahun terakhir katakan. Apakah selama 5 tahun terakhir ini dia pernah melakukan korupsi, dia pernah berlaku dusta, dia pernah dipercaya memegang uang ternyata tidak amanah, uangnya malah tidak karuan entah kemana. Nah itu menjadi bahan pertimbangan ya. Kalau memang orang tersebut track recordnya, rekam jejaknya banyak kasusnya, banyak masalah segala macam, maka besar kemungkinan dia akan sulit untuk bisa naik jabatannya. Tapi sebaliknya kalau orang tersebut kredibilitasnya baik, track recordnya baik, nggak pernah ada kasus yang aneh-aneh, ketika dia dipercaya megang uang dia bisa amanah, nah itu besar kemungkinan dia akan lebih mudah untuk bisa naik jabatan lebih cepat ya. Itu pentingnya kredibilitas dalam sebuah perusahaan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fatonah atau cerdas ya. Cerdas di sini memang dituntut setiap karyawan tuh memiliki kecerdasan tadi, memiliki IQ yang tinggi tadi ya, termasuk perusahaan itu sendiri secara keseluruhan, juga para pimpinannya harus memiliki kecerdasan ya. Nah, kecerdasan ini khususnya adalah tentunya dalam bidang manajemen perusahaannya itu sendiri ya. Bagaimana kecerdasan seseorang untuk dapat mengelola sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut bisa mencapai efektivitas dan efisiensinya. Efektivitas maksudnya adalah tujuan perusahaannya tercapai, yaitu keuntungan atau laba perusahaannya katakan di tahun tersebut tercapai dengan baik, dan kemudian juga efisiensinya. Efisiensi itu maksudnya adalah dia bisa mencapai laba tertentu dengan biaya yang minimum ya, atau bahasa sederhananya hemat gitu ya. Jadi termasuk dalam Islam juga kan diajarkan untuk kita tidak mubazir ya, tidak menyia-nyiakan atau tidak mubazir lah ya. Artinya kita harus bisa memanfaatkan segala sesuatunya dengan baik agar hemat ya, efisien gitu ya. Kita bisa memproduksi barang dengan lebih banyak, lebih cepat, tetapi menggunakan mesin yang daya listriknya lebih rendah, katakan lebih hemat energi. Atau kita menggunakan lampu penerangan yang LED gitu ya kan, tuh terangnya sama bahkan lebih terang tetapi lebih hemat listrik ya. Kita kira seperti itu untuk efisiensinya ya. Jadi kecerdasan di dalam mengelola sebuah perusahaan. Kemudian tablik ya, yang artinya menyampaikan ya, ini erat kaitannya dengan bagaimana jiwa kepemimpinan seseorang ya. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, nanti dia menyampaikan banyak informasi seperti itu. Jadi bagaimana seorang pimpinan dapat memimpin para bawahannya gitu ya. Bagaimana seorang pemimpin itu dapat mengelola perusahaannya agar perusahaannya ini tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memperhatikan dampak sekitarnya gitu ya. Produksi mesinnya, kemudian pembuangan limbahnya tidak mencemari lingkungan, suara bising mesinnya tidak mengganggu masyarakat yang ada di sekitar, dan lain sebagainya ya. Kemudian kebalikan daripada akhlak yang terpuji tadi yaitu adalah akhlak yang tercela ya. Ini kebalikan daripada yang sudah kita sebutkan tadi. Seperti kalau yang tadi berilmu, maka ini tidak berilmu ya, atau bodoh gitu ya. Kemudian amarah ya, tidak mampu mengontrol amarahnya. Kemudian nafsunya dia tidak mampu kendalikan ya, nafsu akan harta, nafsu akan kedudukan, tahta gitu ya, dan bahkan wanita mungkin ya. Jadi harta, tahta, wanita. Kalau mahasiswa kuota ya. Kemudian dia tidak mampu menyeimbangkan antara kesemuanya ya, atau bahasa agamanya disebut dengan aniaya gitu ya. Nah, konsep keempat unsur tadi itu nanti bisa melahirkan sifat-sifat yang tercela ya, sifat-sifat yang kebalikan dari tadi itu, seperti ada sifat dusta, kemudian ada sifat hianat ya, ada sifat ingkar janji ya, ciri-ciri orang munafik lah ya. Kalau berkata dia bohong, berjanji dia dusta, kemudian diberikan amanah malah dia berkhianat ya. Nauzubillah min dzalik ya, semoga kita tidak
tidak seperti itu ya. Nah, kalau kita coba kaji dari sudut pandang psikologi ya, dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia, bahwasanya perilaku-perilaku tercela itu di dalam manajemen sumber daya manusia itu dianggap sebagai apa ya, psychological disorder ya, jadi merupakan kelainan ya. Kenapa dianggap kelainan ya? Karena manajemen sumber daya manusia itu mempelajari manusia sejak zaman dahulu ya, bagaimana mengelola seorang manusia gitu ya, bahwa pada dasarnya manusia itu secara nalurinya akan berbuat baik, itu secara nalurinya ya. Yang kemudian kalau seseorang tersebut tidak berbuat baik ya gitu, atau berbuat yang tercela gitu ya, maka itu dianggap menyimpang dari nalurinya, menyimpang dari kodrat alaminya sebagai manusia. Nah, penyimpangan ini banyak jenisnya ya kalau di manajemen SDM tadi itu ya, seperti misalkan ada paranoid ya, istilahnya paranoid ini orang yang selalu curigaan ya, sama orang itu curigaan aja, bawaannya tuh suuzon gitu aja ya, berprasangka buruk saja bawaannya ya. Kemudian borderline ya, borderline ini cenderung sering melampaui batas amarahnya gitu ya, emosional ya, dia tidak bisa mengontrol emosinya ya. Kemudian antisosial ini orang-orang yang tidak memperdulikan apa kata orang-orang sekitar gitu ya, cenderung dia melanggar aturan dan nggak peduli orang mau ngomong apa gitu ya. Nah, ini beberapa contoh yang menunjukkan bahwa perilaku tercela tersebut dalam sudut pandang manajemen sumber daya manusia dianggap sebagai disorder ya, atau penyimpangan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, beberapa perbuatan tercela ini ternyata secara ilmiah, secara saintifik itu bisa dideteksi ya melalui yang namanya tes kejiwaan ya, atau tes kesehatan rohani ya. Ini biasanya ada di rumah sakit jiwa. Bapak sendiri sudah beberapa kali ya pernah ikut tes kesehatan rohani ini, pernah dites lah kejiwaannya gitu ya, nih orang gila apa enggak gitu. Jadi biasanya kalau setiap ini ya ada seleksi pegawai, termasuk ketika Bapak pertama kali dulu melamar jadi dosen, itu salah satu persyaratannya adalah harus melengkapi yang namanya surat keterangan sehat jasmani, itu dari rumah sakit umum ya, rumah sakit pada umumnya lah ya. Kemudian ada surat kesehatan rohani. Nah, yang rohani ini harus dari rumah sakit jiwa. Nanti di sana kita dikasih sejumlah soal yang harus kita isi ya. Jadi soal-soal tuh pilihan-pilihan ya. Anda orangnya katakan pemarah, setuju tidak setuju gitu. Itu kuesioner seperti itu tuh ada kurang lebih 500 soal mungkin yang harus kita jawab ya. Kemudian nanti dari sana itu bisa terdeteksi kita tuh orangnya seperti apa ya, apakah ada kecenderungan kita mengalami disorder tadi, penyimpangan. Oh, ini orangnya cenderung pemarah karena mengalami stres dan seterusnya ya. Dan alhamdulillah hasil kemarin memang cukup baik lah, walaupun ada beberapa tingkat stres dalam bekerja yang waktu bapak melamar dosen dulu ya, itu wajar ya, setiap orang bekerja tuh pasti mengalami stres ya, asal stresnya tersebut tidak berlebihan kemudian jadi orang stres gitu ya, enggak ya, asal stresnya tersebut tidak berlebihan dan masih bisa dikontrol, itu masih wajar gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang nama baik sebuah perusahaan ya. Nah, dari akhlak tadi yang kita sudah bicarakan, ketika itu benar-benar dijalankan, maka dia akan berujung kepada yang namanya citra ya, atau nama baik sebuah perusahaan. Nah, nama baik sebuah perusahaan ini kalau kita jabarkan tentu akan menjadi atau terbagi ke dalam nama baik di masing-masing karyawannya sendiri dulu. Jadi karyawan masing-masing karyawan yang ada tersebut memiliki citra atau memiliki nama baik gitu ya. Persepsi publik, persepsi masyarakat terhadap karyawan-karyawan yang ada di satu perusahaan itu baik gitu ya. Jadi bagaimana setiap karyawan yang ada itu memang benar-benar menjaga akhlaknya dia, menjaga kode etiknya dia gitu ya. Jangan sampai dia
melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela tadi, karena perbuatan-perbuatan yang tercela tadi tentu akan berujung kepada nama buruk karyawan tersebut ya, yang ujung-ujungnya nanti juga akan berimbas atau berakibat pada nama buruk perusahaan tersebut gitu ya. Misalkan karyawan jangan sampai suka berbohong ya ketika ditanya apa, sudah selesai nggak pekerjaannya? Oh iya Pak, sudah Pak, ini sebentar lagi Pak, saya akan sampaikan ke Bapak, saya akan berikan laporannya. Ternyata sudah berapa lama ditanya lagi, gimana Pak, belum disampaikan laporannya? Iya Pak, ini sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai, berarti belum selesai gitu. Nah itu sudah bohong gitu ya. Sehingga kemudian di lain waktu ketika ditanya pekerjaannya sudah selesai atau belum, akan diminta mana pekerjaannya, apakah benar-benar sudah selesai atau belum gitu ya. Karena biasanya ketika orang sekali berbohong ya itu akan selalu diingat ya, baik oleh rekan kerjanya maupun atasannya ya. Nah ketika ada muncul kesempatan di lain kali, maka akan teringat kembali, oh kemarin orang ini sudah pernah berbohong ya, maka besar kemungkinan dia akan berbohong lagi gitu ya, sehingga kemudian tidak dipercaya, tidak mendapatkan kredibilitas oleh rekan-rekan kerjanya ya. Sama halnya kayak film Upin Ipin lah ya. Film Upin Ipin itu kan ada yang yang tentang serigala itu ya, tolong ada serigala gitu. Satu kali dia datang ternyata tidak ada serigalanya, dua kali datang nggak ada serigalanya, ketiga kalinya beneran serigalanya datang, dia minta tolong malah nggak ditolongin gitu ya. Jadi orang yang berbohong itu sekali berbohong, kemudian dua kali berbohong, tiga kali sudah nggak dapat kepercayaan lagi ya, kredibilitasnya sudah hilang, nama baiknya sudah mulai tercemar lah gitu ya, sudah nama buruk jadinya, bukan nama baik ya. Kemudian termasuk amanah ya, amanah ketika orang diberikan kepercayaan, katakan di bagian keuangan dipercaya megang kunci brankas gitu ya, ketika satu saat dia diberikan kepercayaan megang kunci brankas, kemudian dia berkhianat, katakan barang-barangnya banyak yang hilang dan segala macam, maka besok-besok sudah nggak dipercaya lagi untuk memegang kunci brankas tersebut ya. Bapak sendiri dulu punya pengalaman ya, ketika Bapak jadi bendahara, Bapak sendiri yang memegang kunci brankas perusahaan itu ya. Jadi semua kekayaan perusahaan itu ada di dalam brankas itu, baik uang tunainya, kemudian surat-surat berharga, BPKB motor atau BPKB motor kantor, BPKB mobil dan lain sebagainya, itu ada semua ya. Kalau seandainya Bapak hilaf mungkin waktu itu ya, ada setan lewat, mungkin sudah Bapak bawa lari harta-harta itu ya. Mungkin Bapak enggak di sini sekarang ya, mungkin sudah diurusan di pihak berwajib gitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak masih punya keimanan lah, kejujuran untuk menjaga amanah tersebut ya. Nah kira-kira seperti itu tentang menjaga amanah ya. Nah kemudian dari karyawan yang baik tersebut ya, karyawan yang jujur, nah ini kan ketika seluruh karyawan yang ada di setiap perusahaan tersebut berlaku jujur, maka ini akan membentuk citra perusahaan secara keseluruhan. Orang-orang akan menganggap bahwa perusahaan ini memang jujur. Jadi kalau dia mau berbisnis dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan ini, itu perusahaan yang terpercaya lah, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga tercermin dia nama baik perusahaan tersebut dalam setiap produk yang dihasilkan. Jadi orang mau belanja, membeli produknya tuh yakin ya, karena perusahaan tersebut sudah memiliki nama baik lah kira-kira dalam hal memproduksi barang, dalam hal pelayanan ya. Bagaimana setiap produk yang diberikan tuh memang benar-benar produk yang berkualitas ya, metode pembayarannya memang benar-benar jujur gitu ya. Karena dalam Islam sendiri kan memang kita diwajibkan ya untuk menjaga nama baik kita ya, menjaga nama baik keluarga. Jangan sampai orang mempersepsikan kita ini orang yang buruk ya, orang yang suka mabuk-mabukan, katakan gitu, jangan sampai ya. Jadi bagaimana kita benar-benar menjaga diri kita secara baik sehingga persepsi orang terhadap kita juga menjadi baik gitu ya. Termasuk dalam hal ini, dalam hal lingkup perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan bisa menjaga nama baiknya sehingga persepsi di masyarakat tentang satu perusahaan tersebut adalah baik gitu ya. Kemudian hal lain yang tidak kalah pentingnya di dalam mengelola etika bisnis dalam Islam, khususnya dalam lingkup perusahaan ini, adalah adanya yang namanya spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan ini sederhananya adalah bahwa setiap pekerjaan itu dikerjakan oleh
ahlinya di bidangnya. Kan ada hadisnya juga ya, kalau kita menyerahkan satu pekerjaan bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancuran ya. Nah, dari prinsip ini kemudian muncul konsep spesialisasi pekerjaan, bahwa setiap pekerjaan itu memang sebaiknya diserahkan kepada ahlinya. Kalau katakan bagian akuntansi, ya memang harus sarjana akuntansi, orang yang memang mengerti tentang bidang akuntansi, orang yang profesinya memang di bagian akuntan gitu ya. Jadi profesi ini terbentuk atas yang pertama pendidikannya, memang pendidikan akuntansi, kemudian pengalamannya ya, pernah bekerja, memiliki pengalaman dalam hal bidang akuntansi, sehingga kemudian orang ini dikatakan orang yang profesional ya. Jadi orang yang profesional itu adalah orang yang bekerja sesuai dengan profesinya, sesuai dengan keahliannya ya. Nah, orang-orang yang profesional seperti ini memiliki standar khusus ya dalam hal bidang profesinya dia tersebut ya. Jadi katakan akuntansi tadi memang memiliki standar akuntansi khusus yang akan dia jalani ketika bekerja nanti. Nah, ini memastikan bahwa setiap pekerjaan tersebut berjalan sebagaimana mestinya ya. Bahkan profesi-profesi seperti ini memiliki asosiasi atau perkumpulannya ya. Misalkan tadi akuntan itu memiliki perkumpulannya sendiri. Kemudian ahli manajemen dakwah kan juga ada perkumpulannya ya, PAMDI namanya, Persatuan Ahli Manajemen Dakwah Indonesia kalau nggak salah ya. Kemudian ada IDPMI, Ikatan Dosen Pasar Modal Indonesia, dan lain sebagainya. Intinya di masing-masing profesi itu biasanya memiliki asosiasi atau perkumpulannya ya. Nah, di perkumpulan inilah memastikan bahwa setiap kode etik atau standar-standar tertentu itu terjalankan oleh para para pelakunya yang bergerak di bidang tertentu tersebut ya. Nah, namun pada kenyataannya seringkali kita jumpai di beberapa perusahaan gitu ya, bahwasanya banyak orang yang tidak bekerja pada bidangnya gitu ya. Bukan orang akuntansi kok ia disuruh kerja di bagian keuangan gitu ya. Sehingga yang benar saja tinggal tunggu kehancuran gitu ya. Orang tersebut tidak memahami bagaimana menjadi seorang manajer, kok ia malah ditempatkan jadi seorang manajer gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan kok tampaknya ada gap ya, ada jarak, ada perbedaan antara teori. Kalau teori mengatakan kan tadi bahwa orang tersebut harus bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, tapi pada kenyataannya kok banyak ya orang yang bekerja tidak pada bidang keahliannya gitu ya. Sarjana kehutanan misalkan kok tiba-tiba jadi bagian customer service gitu kan, nggak nyambung banget gitu ya. Karena orang kehutanan yang mungkin di bagian produksi yang kaitan dengan hutan tertentu, mungkin produksi kayu, mebel dan segala macamnya misalkan seperti itu ya. Nah, dari analisis yang Bapak lakukan selama ini berdasarkan teori yang ada dan pengalaman Bapak dalam bekerja, setidaknya ada 3 hal yang bisa menyebabkan kenapa hal tersebut terjadi. Kenapa kok orang-orang bekerja tidak pada bidang keahliannya ya. Yang pertama adalah karena keterbatasan modal. Jadi banyak perusahaan yang mempekerjakan orang bukan pada ahlinya karena memang modalnya masih terbatas. Kenapa? Karena ketika seseorang dipekerjakan oleh perusahaan yang memang ahli di bidangnya, katakan dia teknisi mesin yang khusus gitu ya, memang ahli di bidangnya, ketika dia mempekerjakan itu maka biasanya gajinya lebih tinggi. Kenapa? Karena orang tersebut memiliki keahlian khusus. Jadi perusahaan membayar lebih karena orang tersebut pun memiliki keahlian yang lebih yang tidak dimiliki oleh karyawan pada umumnya ya. Nah, dalam hal ini perusahaannya mungkin masih baru berdiri sehingga belum memiliki cukup modal untuk bisa menggaji karyawan yang ahli atau profesional di bidangnya, sehingga ya udah untuk sementara nggak apa-apa deh orang yang bukan ahlinya kerja di sini dulu, sembari nanti perusahaan kalau sudah semakin maju baru bisa merekrut karyawan yang memang khusus di bidangnya. Kemudian yang kedua adalah karena memang tidak adanya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang tersebut yang ada di daerah sekitaran sana. Contohnya kayak
Kayak Bapak dulu di perusahaan itu memproduksi paving block ya. Paving block tuh kayak yang di parkiran mall itu ya. Jadi paving block itu diproduksi menggunakan satu jenis mesinnya besar banget ya. Mungkin ada satu ruangan ini mesinnya ya. Mesin itu nanti dimasukin semen, dimasukin pasir, diolah langsung keluar paving block gitu ya, saking canggihnya lah kira-kira seperti itu. Nah, satu saat mesin ini rusak ya, error gitu, ada trouble ya, kemudian dipanggil teknisi yang ada di perusahaan tersebut, nggak bisa memperbaiki itu ya, karena butuh keahlian khusus memang ya terhadap mesin dengan spesifikasi khusus seperti itu ya, sehingga mau nggak mau akhirnya kita mendatangkan teknisi langsung dari Surabaya ya, dari pabrik mesin itu langsung ya, kemudian datang barulah bisa memperbaiki tersebut. Nah, ini menggambarkan bahwa boleh jadi ketika perusahaan ingin mempekerjakan seseorang pada bidangnya, memang belum ada orang yang memenuhi kriteria tersebut yang ada di daerah tersebut ya, sehingga mau nggak mau ya udah deh, orang yang sekedar ngerti mesin walaupun nggak ngerti-ngerti amat gitu ya, amat aja nggak ngerti gitu ya, itu nggak apa-apa ditempatkan di sana dulu, sembari nanti kalau memang sudah ada orang yang ahli di bidangnya dan ada di sekitar wilayah tersebut dapat dipekerjakan ya. Kemudian alasan yang ketiga adalah alasan yang tidak baik ya, alasan yang masuk ke dalam akhlak yang tercela, yaitu alasan yang tidak bisa dimaafkan kurang lebih ya, yaitu adalah karena adanya praktik nepotisme ya. Nepotisme ini adalah mempekerjakan orang berdasarkan hubungan kekerabatan atau hubungan kedekatan keluarga lah gitu ya, mentang-mentang ini anak saya, ya udah kamu langsung jadi manajer gitu, padahal anaknya belum paham benar bagaimana jadi manajer ya. Mentang-mentang ini istri saya, ya udah saya pekerjakan jadi bendahara gitu, padahal nggak punya basic pengetahuan tentang keuangan ya, sehingga kemudian bekerja tidak atau bukan pada ahlinya gitu ya. Nah, tentu saja ini tidak seharusnya terjadi gitu ya. Kalaupun memang dia mempekerjakan keluarganya gitu ya, sebenarnya sah-sah saja sih, boleh-boleh saja ya, tetapi dengan catatan bahwa keluarganya tersebut memang memiliki profesionalitas di bidangnya gitu ya. Nggak apa-apa kita mempekerjakan anak kita, mempekerjakan keluarga kita, asalkan memang dia mampu di bidangnya, dia memang profesional bekerja di bidangnya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dia tidak bisa kerja, itu yang akan menjadi permasalahan tadi ya. Jadi ini menggambarkan bahwa tentang spesialisasi pekerjaannya, pada kasus-kasus tertentu memang boleh jadi ada karyawan yang bekerja tidak pada bidangnya ya, sehingga diharapkan memang dalam setiap perusahaan orang-orang yang bekerja di sana memang orang-orang yang memang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Tentu saja keahlian ini idealnya harus diimbangi dengan moralitas yang tinggi juga ya. Jadi selain dia ahli di bidangnya, ahli bidang keuangan, juga harus memiliki kejujuran yang tinggi ya. Jangan sampai dia ahli bidang keuangan tapi orangnya nggak jujur ya, nanti duit perusahaan bisa habis dikorupsi sama dia ya. Jadi antara ilmu dunia dengan ilmu agamanya tuh seimbang lah ya, seperti UIN ya. UIN ini kan memang Universitas Islam Negeri ya, ini memang diharapkan bisa menciptakan lulusan-lulusan yang mempunyai kedua ilmu tadi, antara ilmu dunianya dia ada, misalkan di jurusan manajemen dakwah, dia punya keilmuan di bidang manajemen, tetapi kemudian moralitasnya, ilmu agamanya juga baik ya, di satu sisi dia bisa berdakwah dan seterusnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, di pekan berikutnya kita akan lebih banyak membahas lagi, lebih dalam membahas lagi tentang yang namanya kredibilitas ya. Seperti apa kredibilitas itu, bagaimana membangunnya, bagaimana menjadi orang yang kredibel sehingga dapat dipercaya, lebih cepat naik jabatan. Nah, gitu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Demikianlah penyampaian materinya. Ini mohon maaf suaranya mungkin agak ini ya karena di rumah Bapak lagi hujan besar ini. Baik, kita akan buka sesi diskusi. Silakan kepada mahasiswa yang ingin bertanya. Saya Pak Hanapi. Saya, Ya, Pak. silakan Hanapi. Saya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah persilakan ya. Di sini apa yang diberbicarakan mengenai budaya organisasi yang biasa kita lihat kita lihat dari visi misinya, seragamnya, bahasa dan lainnya. Akan tetapi tadi saya dengar ada juga dewan etik. Nah, ini dewan etik ini mungkin baru pertama kali saya dengar dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, yang saya tanyakan di sini apakah dewan etik ini posisinya sejajar dengan direktur, manajer atau siapa? Kemudian gajinya setara dengan apa? Nah, kemudian yang kedua tadi ciri akhlak yang mulia itu di yang ketiga nafsu. Pernah juga saya dengar dari perkataan seorang ulama, beruntunglah orang yang menjadikan akal sebagai pemimpin bagi dirinya dan menjadikan budak sebagai bawahannya, karena akal akan menuntun pada kebaikan. Dan sungguh merugi orang yang menjadikan nafsu sebagai pemimpin bagi dirinya dan menjadikan akal sebagai nafsunya. Akan tetapi tidak semudah itu kita menjadikan akal sebagai pemimpin bagi diri kita, sehingga kita perlu tahu caranya. Nah, di sini belum disebutkan tadi. Pertanyaannya bagaimana caranya agar kita bisa mendidik nafsu dengan baik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Bapak komentari. Yang pertama tentang Dewan Etik tadi ya. Nah, Dewan Etik ini dia biasanya itu ini tergantung perusahaannya ya. Ada yang memang di luar organisasinya, jadi dia berdiri sendiri. Dewan Etik ini, kenapa dia berdiri sendiri? Karena tujuannya agar para Dewan Etik ini bisa bersikap netral gitu ya di dalam melakukan assessment atau penilaiannya. Jadi dia berada di luar struktur organisasi perusahaan, dia berdiri sendiri ya. Tetapi ada beberapa perusahaan juga yang Dewan Etiknya tuh masih ada di dalam struktur organisasinya, jadi perwakilan dari beberapa direktur yang dianggap memang cukup senior dan cukup memahami tentang kode etik perusahaan, itu nanti akan dipilih beberapa orang. Dari beberapa orang lah kemudian menjadi satu dewan khusus di bidang kode etik tadi ya, atau dia bisa juga bersamaan ya, misalkan seperti dewan komisaris ya. Dewan komisaris itu kan seperti dewan pengawasnya. Dia bisa juga di saat yang bersamaan menjadi dewan etik tadi itu ya. Kemudian yang kedua tadi tentang bagaimana cara mendidik nafsu ya agar bisa terdidik oleh akal. Ini sepengetahuan Bapak saja ya, bahwa itu yang namanya nafsu itu yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa nafsu itu memang tidak bisa dihilangkan ya. Sekuat apapun kita berusaha menghilangkan nafsu tersebut memang nggak akan bisa ya. Ya nafsu apa saja ya, nafsu makan, nafsu dan lain sebagainya. Nah, satu-satunya cara yang kita bisa lakukan adalah mengontrolnya atau memanage nafsu tersebut agar nafsu tersebut ada di bawah kita. Jangan sampai nafsu itu yang ada di atas kita, sehingga kita bisa memanage. Contohnya tadi nafsu makan lah yang paling sederhana ya. Jangan sampai nafsu makan itu yang membuat membuat kita ingin makan segalanya. Tapi kita yang harus mengatur nafsu makan kita itu ya. Kita makan 2 atau 3 kali sehari dan seterusnya. Jadi cara paling sederhana yang sepengetahuan Bapak ya, yaitu dengan cara melatihnya. Jadi melatih nafsu tersebut dan tidak berusaha untuk menghilangkannya ya, karena memang nafsu nggak bisa dihilangkan ya. Yang bisa kita lakukan adalah melatihnya, mendidiknya dia pelan-pelan dari hal yang kecil, dari nafsu makan dulu, nafsu yang paling simple, kemudian nanti berkembang ke nafsu-nafsu yang lainnya lah, kira-kira seperti itu ya. Seperti itu, mungkin ada tanggapan atau ada komentar dari mahasiswa yang lainnya juga dipersilahkan ya. Ini kita sesi diskusi, jadi boleh berpendapat juga untuk yang lainnya ya. Silakan. Bagaimana untuk penanya Hanapi tadi? Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya yang lainnya? Saya, Pak. Silahkan Lili. Lili Marlina. Ya, silahkan Lili. Baik, Pak. Bismillah. Di sini saya ingin bertanya tadi,
Bapak menjelaskan tentang budaya sebuah perusahaan. Seperti yang kita tahu sekarang, seiring perkembangan zaman, seiring kemajuan teknologi, budaya dari sebuah perusahaan, terutama di Indonesia sendiri itu lebih apa ya? Lebih budayanya itu lebih mirip dengan budayanya orang Barat. Ya mungkin itu terjadi karena perkembangan zaman yang semakin maju dari tahun ke tahun. Nah, akan tetapi banyak juga perusahaan yang dimana dia itu menetapkan sebuah peraturan untuk para karyawannya. Misalkan dari segi pakaian dan sebagainya. Misalkan sekarang ada seorang karyawan yang dia itu tetap mempertahankan hijabnya, akan tetapi karena peraturan dari sebuah perusahaan yang mengharuskan karyawan untuk tidak berhijab, bukankah itu akan menekan mental seorang karyawan? Itu aja sih, Pak. Terus solusinya tuh seperti apa? Itu sih, Pak. Oke, baik ya. Kalau dari pengalaman Bapak pribadi sendiri, memang Bapak belum pernah menemukan yang langsung di hadapan Bapak yang seperti itu ya, perusahaan yang menuntut para karyawannya untuk tidak mengenakan hijab ya. Tapi dari isu-isu yang Bapak dengar, beberapa perusahaan memang untuk karyawatinya itu memang diwajibkan tidak berhijab gitu ya. Nah, pandangan Bapak yang pertama adalah yang bisa dia lakukan adalah negosiasi ya dengan perusahaannya, dikomunikasikan baik-baik karena memang berhijab itu salah satu bagian dari agama dan kebebasan kita untuk beragama itu diatur kok oleh undang-undang, diatur oleh peraturan yang ada di negeri ini. Yang artinya kalau memang kebebasan kita beragama dengan memakai hijab tersebut dihalang-halangi oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut secara hukum dianggap melanggar hukum gitu ya, dan itu mungkin bisa dipidanakan ya kalau memang nanti ada penjelasan hukum jelasnya seperti itu ya. Kemudian kalau yang kedua, kalau memang dengan terpaksa tidak bisa dikomunikasikan dan sudah nyampe titik atau jalan buntu, ya dengan terpaksa lebih baik mencari perusahaan lain. Kan perusahaan nggak hanya satu ya, ada banyak sekali perusahaan ya. Mungkin boleh jadi bahwa perusahaan tersebut tidak cocok atau tidak baik dengan kita bisa cari perusahaan yang lain ya. Yang terakhir Bapak dengar sih isu-isunya tentang ini ya, untuk polisi yang dulu sebelumnya kan polisi nggak ada yang pakai hijab ya, tetapi peraturan 1 atau 2 tahun yang lalu kalau Bapak nggak salah itu polisi sudah ada seragam khususnya yang berhijab ya. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk sekarang Bapak rasa hampir di setiap perusahaan mengizinkan kok untuk karyawan atau karyawatinya ya untuk berhijab, itu nggak ada masalah sih. Gitu ya. Silakan yang lain mungkin ada yang Saya Pak Dian Abdul Haris. Siapa nih? Suryani, silakan. Dian Abdul Haris, Pak. Sebentar ya. Bapak pernah menyinggung yang namanya kredibilitas, yaitu kepercayaan gitu. Nah, bagaimana kredibilitas ini kan ada juga dia terkait dengan promotion soal naik jabatan gitu. Nah, bagaimana jika ketika seseorang dia itu mau naik jabatan gitu, tapi ketika dia naik jabatan itu dia itu menggunakan uang, ada perantara di sana supaya dia itu bisa naik jabatan gitu. Gimana? Apakah dia itu melanggar kode etik atau sama halnya dengan spesialisasi pekerjaan seperti nepotisme itu? Ada misal HRD-nya sendiri, HRD-nya itu dia itu punya keluarga, tapi keluarganya ini yang dimasukkan untuk bekerja dalam bidang tersebut tidak mempunyai keahlian tertentu. Apakah dia itu melanggar kode etik namanya itu, Pak? Terus juga dalam nama baik perusahaan. Nama baik perusahaan kan tentunya dia itu tersangkut dengan yang namanya karyawan. Karyawan itu tentunya harus bisa menjaga nama baik perusahaan tersebut. Misal, jikalau Bapak nih punya perusahaan, nah sedangkan karyawan Bapak pernah melakukan misal yang namanya pelanggaran lah kode etik atau misal sebagai contoh itu narkoba. Nah, narkoba, seorang karyawan tersebut dia itu pengedar narkoba. Nah, dia itu juga bekerja pada perusahaan Bapak. Lalu bagaimana solusi Bapak atau bagaimana Bapak mengatasi situasi tersebut agar bisa menarik kembali kepercayaan dari orang-orang yang
yang misalnya bekerja sama dengan perusahaan Bapak. Saja, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih. Oke, baik. Bapak coba menjawab. Yang pertama tadi kalau nggak salah tentang ini ya apa bagian HRD yang memasukkan anggota keluarganya lah gitu ya ke dalam promosi jabatan ya. Secara kode etik jelas itu melanggar kode etik ya, memang tidak dibolehkan untuk melakukan tindakan nepotisme. Jadi dasar dari kenaikan jabatan atau promosi di satu perusahaan itu tidak boleh atas dasar kekerabatan atau kedekatan atau keluarga gitu ya, kecuali memang perusahaan tersebut perusahaan keluarga ya yang milik satu perusahaan itu memang dimiliki oleh satu keluarga. Nah itu terserahnya dia karena perusahaan-perusahaannya dia gitu ya, dalam arti tapi tentu saja dengan tetap menjaga profesionalitas ya, artinya memang kalau dia menempatkan anggota keluarganya di sana memang anggota keluarganya profesional gitu ya. Tetapi kalau secara umum, kalau di perusahaan-perusahaan yang milik publik gitu ya, seperti BUMN dan segala macamnya itu, memang tidak diperbolehkan untuk ada nepotisme di sana ya, yang artinya menempatkan calon pegawai atau pegawai promosi jabatan yang masih memiliki kedekatan hubungan keluarga ya. Bahkan di beberapa perusahaan seperti perbankan itu suami istri itu nggak boleh berada dalam satu kantor ya. Jadi ketika ada katakan di satu kantor di cabang bank tertentu ada suaminya, kemudian di saat yang bersamaan juga ada istrinya di sana, itu nggak diperbolehkan biasanya, karena dikhawatirkan tadi itu ya akan terjadi kepentingan-kepentingan yang di luar pekerjaan dan segala macamnya, sehingga dikhawatirkan seperti itu, sehingga biasanya itu dilarang ya dalam kode etik perusahaan. Kemudian yang selanjutnya tentang narkoba ya. Baik, kalau narkoba ini bukan hanya melanggar kode etik ya, tapi sudah melanggar hukum ya, melanggar peraturan yang ada di negeri kita ya. Yang memang kalau dia didapati memakai narkoba ya harus diproses secara hukum ya. Nanti diproses secara hukumnya tersebut akan dinilai apakah dia termasuk pengedar atau sekedar pemakai biasa ya. Nah, kemudian biasanya dari pihak perusahaan akan melakukan yang namanya press release atau konferensi pers lah seperti itu untuk menyampaikan atau istilahnya digelar perkaranya menyampaikan bahwa ini loh ada karyawan kita yang terkena narkoba, penyebabnya adalah ini dan ini semua merupakan masalah pribadinya dia, tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan, sehingga perusahaan dijamin bebas dari narkoba dan seterusnya. Jadi biasanya perusahaan akan melakukan konferensi pers seperti itu untuk menjaga nama baiknya di hadapan publik gitu ya, di hadapan masyarakat banyak. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada tanggapan mungkin bagi yang lain? Ada yang pernah ketangkap narkoba mungkin? Gak ada, Pak. Hanapi. Atau ada yang punya keluarga direktur perusahaan gitu? Enggak ada, Pak. Calon, Pak. Oke, silakan, mungkin ada pertanyaan lain. Saya Pak Dion Abdul Haris. Silakan Dion Abdul Haris. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak dosen, terima kasih. Langsung saja, saya ingin bertanya tentang pembahasan utama kita tadi tentang rahasia perusahaan ya Pak. Iya. Di mana setiap karyawan itu memiliki amanah. Yang amanah secara umumnya itu adalah menjaga rahasia perusahaan. Tapi ketika dia keluar dari perusahaan tersebut, maka akan lain ceritanya nih, seperti yang saya katakan tadi. Nah, misalnya nih Pak, saya perusahaan atau sebuah restoran tapi saya tahu rahasia dan resep tersebut. Nah, ketika saya keluar dari restoran tersebut dan ingin membangun sebuah restoran pribadi misalnya, milik saya sendiri dengan usaha dan modal saya sendiri, akan tetapi menu atau
menu dari restoran saya itu mengikuti dari rahasia restoran yang tadi, tempat saya bekerja tadi. Nah, apakah ini bisa dikatakan melanggar etika bisnis Islam atau melanggar aturan yang ada yang secara umumnya? Karena bisa kita bilang ini melanggar hak cipta atau meniru karya orang lain. Nah, itu aja, Pak. Baik, mungkin itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi yang ditanyakan tadi tentang rahasia perusahaan ya. Memang setiap perusahaan pasti memiliki rahasia. Tadi misalkan resep makanannya, formula-formula tertentunya, kode berangkasnya, dan lain sebagainya. Banyak deh rahasia-rahasia yang memang harus dijaga oleh karyawan yang berada di satu perusahaan tertentu. Nah, rahasia tersebut, tanggung jawab tersebut melekat pada diri setiap karyawan ketika masih terikat dengan SK-nya atau surat keputusan yang berada yang menjelaskan bahwa karyawan tersebut masih bekerja di sana. Tapi ketika karyawan tersebut sudah keluar dari perusahaan tersebut, dia sudah terbebas dari tanggung jawab tersebut secara aturannya. Dia sudah terlepas daripada aturan tersebut sehingga dia tidak lagi memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia perusahaan tersebut. Yang sehingga kalau dia kemudian mau membuat perusahaan sendiri dengan resep yang sama, itu silahkan, boleh saja ya. Asalkan perlu diperhatikan untuk beberapa hal yang terkait dengan hak paten atau hak cipta, ya, misalkan seperti logo, kemudian merek, kemudian beberapa resep tertentu yang memang sudah dipatenkan dan itu ada hak patennya, maka jelas itu nggak boleh ditiru ya, ditiru sama persis gitu nggak boleh, karena nanti justru akan melanggar undang-undang hak cipta gitu ya. Tetapi kemudian kalau dia bisa memodifikasinya menjadi tidak sama lagi seperti yang ada di hak patennya itu, maka boleh-boleh saja. Dan ini banyak banget sekarang ya. Contohnya kayak ini dah ya, ayam goreng yang ada di McD, KFC, itu versi KW-nya kan banyak banget ya. Kita lihat ada apa ya, ada rocket chicken, ada, banyak banget deh. Itu sebenarnya pada dasarnya sama, cuman karena ayam goreng itu sendiri nggak punya hak paten ya, jadi bebas saja orang mau buat ayam goreng seperti apa. Yang menjadi hak patennya kalau di McD itu adalah logonya, jadi logo McD-nya itu yang menjadi hak patennya yang tidak boleh ditiru oleh orang lain. Tapi kalau ayam gorengnya boleh gitu ya, terserah, bisa seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Silahkan komentar mungkin yang pernah kerja di McD. Nggak ada, Pak. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, Pak Magdan. Silakan, Nur Magdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada sedikit yang Bapak jelasin mengenai kredibilitas dan menjaga nama baik suatu perusahaan. Jadi misalnya seperti ini, Pak. Di suatu perusahaan ini udah terkenal maju dan sangat berkembang gitu. Namun ada beberapa pihak yang memiliki maksud khusus untuk membuat perusahaan ini bangkrut, anjlok, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih tugas seorang pemimpin ataupun direktur dalam menghadapi masalah-masalah yang seperti ini? Masalah-masalah yang seperti ini mungkin itu, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Ketika kita mendirikan sebuah perusahaan atau mengelola sebuah perusahaan itu pasti akan ada saja pesaingnya. Ya, pesaing ini akan selalu berupaya dalam tanda kutip menjatuhkan perusahaan kita ya. Dia akan melakukan berbagai macam cara ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dua. Yang pertama bertahan ya. Bertahan ini dalam artian ya sudah, kita biarkan dia menyerang, kita tetap melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, kita tetap memproduksi barang sebagaimana biasanya, kita tetap melakukan promosi penjualan sebagaimana biasanya, dan seterusnya ya. Yang kedua, kita bisa melakukan strategi menyerang ya. Jadi kita mengcounter balik serangan-serangannya dia. Misalkan dia mengatakan bahwa produk kita ini mengandung unsur yang tidak halal gitu. Nah, kita bisa mengcounter baliknya dengan melakukan press release tadi, menyampaikan sebuah informasi kepada halayak ramai bahwa ini loh produk kita sudah diuji oleh MUI dan halal gitu. Jadi kita mengcounter balik, kita menyerang balik dia dengan menyatakan bahwa produk kita ini memang halal.
Begitupun nanti kalau ada serangan lagi, kita counter lagi dan seterusnya seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Silakan, ada yang mau berkomentar atau mau bertanya lagi? Lailin. Silakan Lailin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan Bapak membahas tentang kode etik juga yang berkaitan dengan etika bisnis Islam ini. Jadi kan Bapak lebih memfokuskan kepada perusahaan. Akan tetapi apakah seperti lembaga, instansi seperti pondok pesantren, TPQ itu juga termasuk memiliki kode etik seperti perusahaan yang kita bahas. Dan perusahaan itu kan agar lebih sempurna kode etiknya harus memiliki seperti sidik, amanah, tabligh, fatonah. Apakah tidak semua kan perusahaan itu harus bisa menjalankan sidik, amanah, tabligh, fatonah tersebut? Apakah ada menurut Bapak perusahaan yang benar-benar menjalankan sidik, amanah, tabligh, fatonah tersebut, Pak? Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, yang pertama ditanyakan bagaimana kalau itu instansinya adalah pondok pesantren ya. Nah, karena mata kuliah kita adalah etika bisnis Islam, maka memang fokusnya pada bisnisnya. Jadi, organisasi yang bergerak di bidang bisnis. Organisasi apa yang bergerak di bidang bisnis adalah perusahaan. Kalau memang itu pondok pesantren, ya organisasi yang bergerak di bidang pendidikan ya. Pembahasannya jelas berbeda karena ini kita akan lebih banyak kaitannya dengan berbisnisnya, dengan pola-pola penjualan dan segala macamnya. Kalau yang pondok pesantren nanti lebih ke arah pendidikan ya. Tapi mungkin secara umum kurang lebih sama etika-etikanya seperti kejujuran, kemudian tadi amanah dan seterusnya itu kurang lebih di setiap organisasi pasti akan menjunjung tinggi kode etik yang seperti itu ya. Kemudian kalau ditanya apakah Bapak pernah melihat perusahaan yang benar-benar menjalankan itu semua, sepanjang pengetahuan Bapak memang sulit sekali ya menjumpai satu perusahaan yang benar-benar secara komplit menjalankan semuanya itu ya. Pasti ada kurangnya saja ya, entah salah satunya gitu ya. Entah karena kita nggak bisa menjamin sebuah perusahaan itu semua pegawainya itu katakan jujur ya, memiliki sifat sidik gitu ya, karena boleh jadi satu perusahaan ada 100 orang, satu orang saja yang kemudian tidak jujur ya, melakukan korupsi, ditangkap polisi, sudah rusak sudah nama seluruh perusahaan itu ya. Seperti pengalaman Bapak pernah bekerja, ada karyawan yang melakukan tidak korupsi gitu ya, maka nama perusahaan yang Bapak tempati itu sudah tercoreng hanya gara-gara satu orang ini. Sehingga kalau ditanya memang sulit sekali ya menjumpai perusahaan yang benar-benar menjalankan etika bisnis tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga memang ada perusahaan-perusahaan yang selalu berusaha untuk lebih baik seperti itu ya. Kalau memang dia sudah pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu ya diperbaiki sehingga ke depannya nanti bisa lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu ya. Pak. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau cerita-cerita, mungkin sharing pengalamannya? Boleh juga ya, silahkan. Mau bertanya, silahkan. Cukup? Mau menambahkan sedikit Pak tadi? Oke, silakan. Apa aja? Silakan, siapa yang mau nambah? Begini. Yeah. Hanafi Pak. Oke, Baik, silakan. begini Saudari Lailin. Pertanyaannya apakah ada sebuah perusahaan yang dijumpai yang telah mengamalkan sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, mungkin harapan kita mungkin tentu kita mengharapkan sifat sidik, jujur, amanah, tabligh, dan fatanah. Namun kita ketahui bersama bahwa manusia itu tentu tempatnya salah dan lupa. Nah, itulah gunanya dalam budaya organisasi itu bisa kita lihat dari visi misinya di mana di sana ada dewan etik. Dengan adanya dewan etik ini menunjukkan bahwa dalam sebuah perusahaan itu tidak sempurna dari etik. Itulah gunanya dewan etik ini, bagaimana dia melakukan perbaikan-perbaikan.
yang intinya pada hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, mungkin kalau kita bertanya apakah ada sebuah perusahaan yang benar-benar mengamalkan sifat sidik, amanah, tabligh dan paranah itu, tentu menurut saya itu tidak ada. Mungkin dari itu, Pak. Atau kurang. Mungkin bisa kalau lebih baik mungkin ada. Namun yang secara komplit itu diamalkan mungkin kurang. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Kalau memang tidak ada, ya dibuat ada lah ya. Besok kalian sudah lulus, bikin perusahaan sendiri yang benar-benar menjalankan etika bisnis itu ya. Jadi memang benar tadi ya, di setiap perusahaan itu ada dewan etik yang selalu memastikan bahwa kode etik di sebuah perusahaan tersebut berjalan dengan baik ya. Yang kemudian menjadi masalahnya adalah ketika dewan etik itu sendiri yang justru melanggar etika. Wah, sudah hancur sudah perusahaannya kalau seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang masih mau bertanya mungkin, waktu kita kurang lebih 15 menit lagi. Saya Pak. Pak. Bertanya lagi. Banyak yang tanya. Pak, sedikit Agisna, Pak. Pak. Siapa? Agisna. Silakan Saya, Iza. Pak, satu lagi, Pak. Silakan Iza Agitsna. Mau bertanya nih, tadi kan makasih Pak sebelumnya. Tadi kan Bapak itu sedikit menyinggung bahwa ada perusahaan yang dimana dia itu ketika melayani masyarakat itu tidak menggunakan sistem ramah tamah. Dan setahu saya Pak, biasanya kalau dalam sistem perusahaan itu pasti dia ada bimbingan gitu Pak sebelum dia melayani masyarakat. Kira-kira sebelum Bapak menyampaikan argumen Bapak seperti itu, apakah ada contoh perusahaan yang demikian Pak yang tidak melayani masyarakat dengan ramah tamah? Terima kasih. Oke, baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, benar sekali ya. Ketika seorang karyawan baru masuk ke perusahaan, pasti mereka akan dilatih ya. Nah, tetapi seringkali apa yang sudah dilatih tersebut tidak benar-benar dipraktekkan ketika dia berhadapan langsung dengan konsumen ya. Jadi ya ini banyak faktor ya. Bisa karena memang karakter daripada karyawannya itu sendiri ya yang memang tidak ramah. Jadi mau dilatih seperti apa juga ketika dia berhadapan dengan konsumen nggak bisa ramah seperti itu ya. Bapak sendiri dulu pernah punya pengalaman atau dia ini ya pengalamannya masih kurang ketika berhadapan dengan konsumen sehingga tidak bisa maksimal gitu ya. Beberapa sih Bapak dulu waktu jadi customer service ketika ada karyawan baru itu rata-rata memang belum bisa langsung gitu ya melayani konsumen. Itu bahasanya dia masih sedikit kasar, kemudian kurang melayani lah bahasanya kurang lebih seperti itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu nanti sudah semakin terbiasa dan terus didampingi oleh yang sudah senior itu nanti lama-lama pasti akan terbiasa ya. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu atau kasus-kasus tertentu memang dijumpai ya ada karyawan yang tidak atau belum mampu melayani konsumen dengan baik gitu ya. Begitu. Ada yang pengen? Terima kasih. Oke, ada yang pengen jadi customer service? Boleh masuk, Pak? Saya mau, Pak. Saya mau jadi dewan kode etik aja, Pak. Oh iya. Pengen saya jadi customer service. Boleh, Pak? Pak, apakah ada syarat, Pak, menjadi dewan kode etik, Pak? Oh iya, ada syaratnya. Syarat yang biasanya wajib ada adalah senioritas. Senioritas itu maksudnya adalah dia sudah bekerja di perusahaan tersebut dengan waktu yang cukup lama gitu ya. Di atas 5 tahun lah atau bahkan sampai 10 tahun. Jadi memang sudah dianggap benar-benar senior, benar-benar sudah paham banget detail perusahaan itu seperti apa sehingga kemudian bisa menjadi dewan etik. Kalau baru-baru masuk kemungkinan belum bisa ya menjadi dewan etik gitu ya. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Pak. Oke. Tanya sekali lagi. Silahkan siapa? Lili Marlina. Lili Marlina. Oke, silahkan Lili Marlina. Izin bertanya lagi. Begini Pak, kemarin di Beta ada untuk PT Bank Bukopin itu ada yaitu ada seorang investor asing asalnya itu dari Korea Selatan, yaitu menanam saham terbesar di Bank Bukopin. Nah,
apa sih kaitannya dengan etika bisnis Islam yang sekarang kita pelajari? Kan di Bank Bukopin itu kan yang menjadi penanam saham terbesar adalah orang Korea. Tentu saja dia itu bukan orang Islam. Nanti bisa saja dia menjadi seorang direktur. Nah, apa sih, bagaimana kalau dia itu adalah seorang yang bukan beragama Islam, sedangkan perusahaannya itu di Indonesia, kaitannya itu apakah nanti perusahaannya itu akan lebih terfokus ke apa ya? Lebih terfokus ke kaitannya yang lebih ke barat gitu loh, Pak. Nanya. Oke, baik ya. Tadi dibilang Bank Bukopin ya, kalau Bank Maaf, Bukopin. Pak, kalau Oke ya. Bank Bukopin. Iya, kalau Bank Bukopin sendiri seperti yang kita ketahui kan bukan termasuk bank syariah ya. Artinya dia masih konvensional, yang artinya memang dia terbuka kepada siapa saja, tidak khusus kepada Islam gitu ya. Dan kemudian yang satu lagi perlu menjadi catatan adalah ketika ada satu penanaman saham dan di mana penanaman saham tersebut sifatnya mayoritas itu maksudnya katakan saham itu, total saham perusahaan itu ada 100% ya. Kemudian ada orang yang bisa menanamkan sahamnya 51%, itu sudah mayoritas ya. Nah, barang siapa yang pemegang saham mayoritas, maka mereka memiliki hak untuk apa? Hak untuk mengatur perusahaannya. Jadi perusahaan itu mau seperti apa saja, itu bebas diatur oleh si saham mayoritas nih. Karena saham itu ibarat hak suara lah. Mereka yang paling banyak memiliki hak suara. Jadi ketika nanti mau diambil satu keputusan, otomatis hak suaranya dia yang paling dominan. Sehingga keputusannya dialah yang kemudian akan diambil oleh perusahaan. Nah, oleh sebab itu biasanya perusahaan-perusahaan yang ada seperti perbankan dan lain sebagainya atau perusahaan-perusahaan yang lainnya itu ketika melepas sahamnya untuk dibeli orang lain, dia nggak ngelepas semuanya. Jadi saham mayoritasnya itu masih tetap dikuasai oleh para pemegang saham aslinya yang memang benar-benar mendirikan bisnis itu sejak awal, memang benar-benar paham lah kira-kira perusahaan itu mau ke arah mana. Nanti yang minoritasnya lah yang baru kemudian dilepas kepada orang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Boleh izin bertanya, Pak? Oke, silakan. Siapa? Doni? Silakan. Doni, Pak. Ya, silakan Doni. Apakah perusahaan syariah ini, Pak, misalnya kayak bank syariah atau asuransi syariah ini menganut atau menerapkan sistem etika bisnis ini, Pak? Mungkin ini aja, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik, sama-sama. Ya, khusus untuk lembaga keuangan itu ada bank, kemudian ada yang non-bank. Non-bank ini macam-macamnya seperti tadi asuransi, pegadaian, koperasi, dan lain sebagainya. Itu akan dites kehalalan dalam tanda kutip ya. Kalau makanan kan dites halal, dia tidak mengandung babi dan segala macamnya. Nah, lembaga keuangan juga bisa dites kehalalannya, tentu saja oleh MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Dites kehalalannya ini melalui berbagai macam syarat ya, yang nanti kalau sudah lulus syarat-syarat tersebut, dia mendapatkan label sebagai IB ya, atau Islamic Banking lah. Ya, logo IB ini logo halal bagi perbankan atau lembaga keuangan yang ada. Nah, artinya sebelum sebuah lembaga keuangan bisa beroperasional dan menggunakan kata syariah, misalkan pegadaian syariah gitu ya, sebelum dia bisa menggunakan kata syariah tersebut, ada proses yang panjang yang harus dia lalui, yaitu dia harus mendaftarkan diri ke MUI dan segala macamnya, dicek kehalalannya. Nah, di dalam aspek kehalalan itu salah satunya adalah adanya kode etik bisnis Islam tersebut dengan tidak melanggar riba, tidak maghrib yang kemarin itu ya, maisir, goror, riba, dan seterusnya, tidak menjual barang yang haram, kemudian tidak berdusta, dan lain sebagainya. Intinya mereka harus lulus itu semua, baru bisa mendapatkan label halal, dan kemudian bisa beroperasional atau bisa melakukan bisnisnya kepada masyarakat. Begitu ya. Berarti dia menganut gitu Pak ya, kayak dia mengambil ya. Menerapkan kayak tadi tuh etika bisnis. Iya, dia menerapkan etika bisnis gitu ya. Dan itu berarti kayak
pada suatu makanan atau pada suatu kemasan dia memiliki label halal gitu Pak ya. Iya, benar. Dan nanti Tapi kalau ya Pak. Ya, silakan. Tapi nanti kan kayak kan dari MUI dia Pak. Kalau ini dapatnya dari mana itu labelnya? Sama dari MUI juga. Dari MUI juga? Iya, teman kan MUI itu ada bidang-bidangnya, ada yang bidang makanan, ada yang bidang bisnis. Biasanya kalau bidang bisnis nanti dia kerjasama dengan OJK. Oh, baik. Kalau yang bidang makanan, MUI kerjasama dengan BPOM biasanya, Badan Pemeriksa Obat Makanan itu ya. Gitu deh. Iya, Pak. Nah, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, biasanya juga kehalalan tersebut nggak sekali itu aja dites ya. Nanti dalam beberapa waktu dia akan dites kembali untuk memastikan bahwa kehalalannya tersebut masih tetap berjalan lah, kira-kira seperti itu ya. Berarti dia mempunyai masa aktif kayak gitu ya Pak ya? Kalau detail masa aktifnya berapa lama Bapak kurang tahu pasti ya, tetapi pastinya setiap beberapa periode nanti akan dicek kembali dia. Sama seperti Dewan Etik tadi kan, setiap beberapa periode akan dicek kembali apakah sudah benar menjalankan etika bisnisnya, kurang lebih seperti itu. Oh iya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Silahkan, waktu kita 4 menit lagi. Ada yang mau menanggapi atau masih mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup perkuliahan kita. Siapa? Cukup? Oke, baik ya. Kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatian teman-teman sekalian. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya di pekan depan. Baik, Pak. Sekarang sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Kita coba screenshot. Oke, sebentar ya. Silakan dihidupkan videonya. Kita mau screenshot dulu ini. Sebentar ya. Sebentar dulu, Pak. Halo Yeni. Oke. Kita foto bersama ya. Silakan 1, 2. Oke. Udah Pak? Sudah. Lagi sekali yang halaman kedua ini ya. Baik, 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya Pak. TikTokan lagi Pak. Sekarang ya Pak. Yeni. Oh ya, absensinya sudah direkap nggak yang Kosmanya sebelum kita keluar nih? Saudara Muhari lain antum nih. Belum Pak, belum. Belum. Mungkin bisa di screenshot atau gimana nih nanti biar mudah direkapnya. Betul Pak, udah tadi saya rekam layar. Oh iya, oke. Oke, aman ya, kita keluar nih ya. Ya. Oke.